بركة وفقد موجع. Monggo silakan. Ini saya juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya tidak bisa langsung tak penggal, tapi ada kronologisnya. Kronologis awal itu ketika saya dipanggil oleh Yai Mas Nur Ghazi di rumahnya Gus Hamid Mujib atau Gus Hamid KPU terkenalnya, di rumahnya beliau. Jadi saya diminta datang, ternyata beliau curhat ke saya menyampaikan bahwa ketika besanan beliau mau besanan dengan keluarga Pak Alawi Al-Jufri, tapi saya tidak tahu di mana rumahnya Al-Jufri itu. Tapi intinya beliau itu sampai sampai sangat tertekan dan sangat malu, sangat harga dirinya sampai jatuh ya. Ketika anaknya mau kawinan sama Al-Jufri itu, sama Ustadz Afiq dilarang karena haram. Haramnya itu karena Yai Asror itu bukan keturunan Nabi, sudah terputus, sudah mengkotek. Ketika Gus Nur itu mau besanan sama Al-Jufri yang Pak Alwi itu, sama Ustadz Taufik selaku ketua Robito enggak tahu saya ya, itu tidak boleh. Sampai sama Al-Jufri tadi dihubungkan ke Habib Lutfi. Tetap apa yang rekomendasi dari Habib Lutfi itu tidak boleh. Terus yang membuat saya itu semendal, saya itu tidak sampai hati. Itu ketika Gus Nur mengatakan bahwa Sidogiri yang jelas-jelas didirikan oleh Mbah Sayyid Sulaiman, ya, yang memiliki keturunan Mbak Asror dan semua memahami itu, ya. Sampai Kiai Asror itu dikatakan bukan keturunannya Kanjeng Nabi, sehingga anak putunya Kiai Sayyid Asror ini tidak boleh menikahi Mbak Alawi yang notabene kata mereka itu keturunannya Nabi. Yang membuat saya tidak tega itu ya, ketika beliau menceritakan sampai khitbahnya itu disuruh putus, dan itu harus di video. Jadi Al-Jufri itu mendatangi pengasuh Pondok Sidogiri, salah satu pengasuh Pondok Sidogiri yang bernama Gus Nur Ghazi, Kiai Nur Ghazi ya. Katanya beliau, khitbah itu harus diputus, harus dibatalkan dengan pembuktian di foto. Waktu itu saya tanya, ini di foto ini sebagai saksi ini, di foto dan di video ini diberikan kepada siapa? Katanya beliau, katanya Yai Mas Nur, diberikan kepada Ustadz Taufik, supaya Ustadz Taufik itu betul-betul percaya bahwa khitbah itu sudah terputus. Ya, jadi perjodohan gitu ya? Ya, perjodohan itu terputus. Saya namanya saudara kan yo, nggak enak. Ya, nggak enak hati. Akhirnya bagaimana ini Gus? Yo, ayo Gus sampean bantu saya Gus. Gus kalau membantu secara supaya perjodohan itu tidak mungkin Gus. Saya tidak bisa. Kalau saya membantu itu secara halia saja Gus. Jadi halia-halianya mereka ya harus kita cegah, harus kita tunjukkan bahwa mereka itu tidak baik melakukan itu. Contoh ya, kawini orang-orang di mana-mana, orang-orang pribumi banyak yang dikawini Gus ya, terus dicerai, ada yang dicerai dikasih santri saya macam-macam lah. Itu Gus, maaf, yang mengawini itu dari kalangan Pembalawi juga?
kebanyakan yang kawin cerai terus ditelantarkan gitu aja. Nah ya perlawanan kami ya, saya ngomong sama Gus Nur, kita harus melakukan perlawanan melalui moral Gus, melalui halia-halia mereka. Salah satu contohnya ketika mereka membuat fatwa yang tidak benar, harus kita cegah. Ketika mereka mengawini orang-orang pribumi terus dicerai kawin. Dan ini banyak informasi yang masuk. Ini khusus di Pasuruan ya? Khusus di Pasuruan, banyak informasi yang masuk. Ada anak-anak yang ditelantarkan, anak-anak mereka. Salah satunya saya pernah dengar dan pernah melihat sendiri, ada di Pasirpan, di saudara saya sendiri. Itu memiliki ada anak perempuan apa? Ya perempuan. Tapi yang pasti duduk wong pribumi, duduk dari kelahiran pribumi. Dan kalau melihat itu saya kan kasihan nasib istrinya yang sudah dicerai. Kehormatannya sudah dicabik-cabik ya. Dalam arti begini, perempuan pribumi ketika dikawin oleh orang yang terkenal ya, otomatis harkat martabatnya mereka itu akan terangkat secara otomatis. Dan ketika mereka itu langsung dicerai, divirok ya, dengan tanpa alasan, apa wis bosen, apa kita kan nggak tahu alasannya. Tapi yang pasti secara moral mereka itu akan jatuh, Gus. Dan ini yang harus kita perjuangkan. Jangan sampai pribumi itu ya meskipun halal, ya pancen halal, meskipun halal. Tapi kan mereka secara moral kejiwaan mereka sangat terganggu. Kalau melalui perjuangan melalui itu Gus secara medsos, monggo. Ya, monggo. Akhirnya beliau itu melakukan perlawanan dari hal-hal yang bersifat fatwa. Saya melakukan perlawanan di medsos itu melalui yang bersifat halia untuk kawin-kawin itu. Kebetulan di grup Semendi waktu itu ada persoalan yang sangat menarik, yaitu Gus Nur Ghazi itu melakukan perlawanan melalui fatwa yang dilakukan oleh Habib Tanggul yang diibaratkan dengan keberadaan Ustadz Taufik ya. Ya, Sekaf. Ini sangat menjadi perhatian mereka juga. Terus, sedangkan saya guyon-guyonannya itu melalui rondo-rondo. Dalam arti janda-janda itu, karena di grup itu memang sering saya itu memang bukan saya lah. Di grup itu secara otomatis ketika membahas persoalan-persoalan janda, ya itu akan booming, akan ramai. Dan memang di sana memang banyak artikulasi yang sifatnya menyindir orang-orang yang suka kawin cerai. Salah satu postingan yang membuat Ustadz Taufik marah itu ketika ada postingan dari Gus Nizam Sidoarjo. Itu Semendi itu langsung diblok punyaan saya itu. Gus, ini loh Gus, janda anak satu, ndak mau Ba'alawi, tapi maunya Sayyid. Tuh. Akhirnya tak blok juga waktu itu. Kok paling-paling si saya Ustadz Taufik. No, aku itu. Paling-paling, saya nggak berani, saya juga paham kok. Soal-soal IT juga paham. Paling-paling itu kan tidak bisa menjustifikasi. Ya kan? Paling-paling. Loh, ini di screenshot. Ya. Di screenshot, dua ini di screenshot. Yang satu insya Allah yang screenshot yang menciptakan, yang membentuk grup itu. Itu ya. Tak sebutkan namanya, tak enak. Ya. Ini diberikan kepada beliau. Akhirnya beliau itu marah-marah, mungkin saya tidak tahu marah-marahnya ya. Topik Sekaf ini ya? Ya, saya tidak tahu marah-marahnya bagaimana di wilayah sana, wilayah mereka. Akhirnya kira-kira jam 10 itu, jam 10 siang ya. Saya itu ada yang nelpon. Ada yang nelpon tapi tidak melalui WA. Yang melalui seluler. Nggak tahu nomornya itu. Sopo itu. Ini ya.
Tapi logatnya sih pasti Arab, Yaman, Balawi. Bukan logat orang Jawa. Ya. Bukan lajahnya itu bukan orang Jawa. Saya harus konfirmasi. Sampean harus konfirmasi sama saya. Dalam arti bahasa saya itu saya sudah langsung nyantol. Ini berarti Ustadz Taufik ini. Kan gitu pikiran saya pada saat itu. Ya apa karetnya sampean? Ustadz gitu. Kita harus komunikasi di warung-warung yang sepi. Kita harus komunikasi berdua. Saya sendiri, kamu juga sendiri. Waktu itu insting saya mengatakan, loh, iki kok koyo modusnya uang arek-arek orang-orang yang dipersekusi itu ya. Karena di Pasuruan ini banyak yang dipersekusi, ya, yang sering laporan ke saya. Jadi ada di Facebook itu mereka-mereka yang dipersekusi itu modusnya kayak tadi itu, gitu loh. Ke tempat, perjanjian ketemu berdua, ketemu di warung yang sepi, kita komunikasi, kita tabayun, kok sampai melakukan hal itu macam-macam, ya. Tapi modusnya kok kayak mereka-mereka yang dipersekusi, gitu loh. Karena EP itu ya? Iya. Seperti di Kelurahan Kepel itu kan begitu, saya itu kan diceritani, gitu loh ya. Loh, iki kok aku kata dipersekusi ya? Batin saya begitu, oke siap. Nanti setelah sholat zuhur, tak telepon, atau sampai telepon saya. Gitu. Saya juga bukan orang kecil, ya. Saya karena sering dilapori begitu sama masyarakat, ya. Terus laporan persekusi mereka itu meskipun sudah laporan ke Polres, ya. Itu tidak ada tanggapan, tidak ada tindak lanjut. Nah, saat itu begitu ya? Ya, kebiasaan di Pasuruan itu begitu. Jadi ketika mereka itu persekusi sudah dilaporkan ke Polres, ya, ya, itu tidak ada tindak lanjut. Salah satunya itu bukti yang ada di Kepel itu kebetulan RW-nya itu TNI, ya, RW-nya RT-nya TNI apa RW-nya polisi gitu, nggak tahu saya, lupa saya itu ya. Itu sudah laporan ke sana. Tapi tidak ada tindak lanjut. Akhirnya ada yang dipersekusi itu 3 hari pulang dengan babak belur sudah. Oh, begitu. Dari hal-hal demikian ini insting saya mengatakan, oh saya mau dipersekusi ini, gitu loh. Oke, saya jawab, oke, habis zuhur kita ketemuan. Dan saya akan sendirian. Saya tidak akan mengajak orang lain. Dan saya komitmen sendirian. Tapi pada saat itu saya tidak ke warung. Saya berpikir, saya kalau ke warung ya akan seperti orang-orang yang dipersekusi itu. Itu jebakan gitu ya? Iya, saya nggak mau ke warung. Otomatis saya ke Masjid Jamek. Tak manang masjid, saya ke Masjid Jamek saja. Hati saya ya. Saya ke Masjid Jamek, saya sholat zuhur di sana. Habis sholat zuhur, tak tunggu di Masjid Jamek. Setahu saya rumahnya beliau dekat di belakang Masjid Jamek. Ketika ada sesuatu, saya bisa masuk ke sana. Gitu loh. Dan saya tidak lari dari persoalan ini. Saya tidak lari. Saya tetap akan saya hadapi. Ya. Saya sudah di Masjid Jamek, ya. Loh, yang telepon WA akhirnya. Tidak telepon seluler sudah. Tadi kan telepon seluler. Ya. Ini terus telepon WA. Gitu loh. Orang yang sama. Ya. Dan pada saat saya ke Masjid Jamek itu, karena kebiasaan saya sama Mas Samsuri, Mas Samsuri tak bilangi, Cak, saya anterin ke Masjid Jamek. Ada persoalan sedikit, cuma sampean nggak usah ikut masuk, sampean di luar saja, sampean melihat saya saja, nggak ikut masuk. Karena beliau yang kepingin ngomong sama saya itu kepingin satu-satu gitu loh. Dia juga tidak membawa orang, gitu loh ya. Otomatis kan niat baik kan harus saya sambut dengan baik, ya kan. Tetapi saya seandainya beliaunya tidak mau ngomong di Masjid Jamek, oke, di rumahnya, kan begitu kan saya itu, ya oke, di rumahnya. Setahu saya rumahnya di belakang itu, belakang Masjid Jamek. Ternyata yang hadir bukan beliau, gitu loh. Yang hadir itu setahu saya ya sekarang ini tahunya. Namanya
sampean nggak bilang kan? Iya. Ya. Dan nggak wasa nggak sama. Sakit. Kenapa tuh? Kawan. Aku bingung. Jadi ketika saya di sana yang datang itu ternyata Habib. Saya juga kaget, kok ini yang datang, gitu, ya. Loh, sing telepon aku mangiku sampai ya tadi itu sampai anta. Iya, enggak, tadi itu yang telepon saya seluler, gitu saya, ya. Ini yang datang kok sampean sekarang, gitu saya. Terus ada apa? Loh enggak, kita harus bicara baik-baik. Lu yang di sini kan enak, gitu saya. Ini kan bisa ngomong baik-baik di sini. Di halaman masjid lagi ya? Di halaman masjid. Dia nggak mau ngajak keluar, gitu, nggak mau kan. Lalu terus niatmu ya apa? Saya tidak katanya ya Habibie itu ya. Saya tidak terima apa yang kamu lakukan. Kamu harus tak bunuh sekarang. Tuh. Saya sudah laporan sama keluarga, termasuk sudah pamit sama Jiti saya. Loh, kalau kamu mau bunuh saya, bunuh saja di sini, nggak usah jauh-jauh.